Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fik kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini. Allah masih memperkenankan kita menikmati indahnya Ramadan. Dan Ramadan di tahun yang kita lalui hari ini adalah Ramadan yang istimewa. Ramadan sebelumnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki aktivitas yang bermacam-macam. Sehingga banyak fokus dari ibadah kita harus direlakan untuk berbagi dengan fokus kita yang lain. Tapi Ramadan di bulan Ramadan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah ini, dengan adanya musibah. Meskipun kita harus membatasi diri dengan segenap aktivitas kita, meskipun ada di antara saudara-saudara kita yang lagi tengah berjuang untuk memberikan pelayanan terbaik demi menyelamatkan jiwa-jiwa orang-orang yang terkena wabah, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan atas mereka fid dunya wal akhirah. Namun tentu Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hikmah dari setiap kejadian yang Allah datangkan. Dan salah satu hikmah yang selalu saja mengiringi orang-orang yang beriman itu adalah selalu mampu untuk mendapatkan sisi baik, selalu mampu melihat dari sudut pandang yang positif, bahwasanya di balik musibah ini Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan satu kebaikan yang akhirnya akan kembali kepada diri kita semua. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah tema terkait dengan keluarga. Sebuah tema yang sebenarnya sudah lama, ya kan, menjadi pokok pembahasan dalam kajian-kajian kita. Bahkan banyak jauh sebelum kita membersamai dakwah ini, kita seringkali diberikan asupan tentang bagaimana konsep keluarga di dalam Islam. Kita juga seringkali diingatkan bagaimana tentang peranan laki-laki di atas wanita. Lalu kemudian bagaimana ketika menjadi suami, bagaimana menjadi istri. Lalu kemudian juga manakala kita menjadi anak, bagaimana kita berbakti kepada orang tua dalam adab-adab birrul walidain. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan kami kembali mentadabburi satu ayat di dalam surat An-Nisa, ayat yang ke-34. Tentu membaca surat An-Nisa ayat 34 ini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang mahal hari ini tentang konsep berkeluarga di dalam Islam. Sebuah kunci yang pada akhirnya akan membawa rumah tangga itu mampu mengarungi lautan rumah tangga, lautan ujian kehidupan yang sangat luas. Hatta sampai mungkin datang ujian berupa
badai yang sangat besar, menjadikan biduk rumah tangga itu terombang-ambing di dalam ketidakjelasan. Namun dengan berpedoman kepada ayat ini, Quran surat An-Nisa ayat ke-34 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan rumah tangga kita, akan Allah selamatkan keluarga kita, dan akan Allah jadikan anak keturunan di dalam rumah tangga kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, menjadi penyejuk mata yang akan menjadi investasi kita sampai nanti di akhirat. Ayyuhal ikhwati fillahi rahimakumullah. Di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaum laki-laki itu adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwam 'alan nisa, bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melebihkan kaum laki-laki itu di atas kaum wanita. Ya. Lalu kemudian wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karenanya mereka laki-laki ini menafkahkan harta mereka untuk menafkahi istri-istri mereka. Ya. Nah, paling tidak marilah kita tadabburi ayat ini dengan lebih memahami makna qawam. Ya kan? Makna qawam dalam akar katanya itu bisa bermakna sebagai pilar yang kokoh. Ya. Dalam kitab Al-Misbah Al-Munir disebutkan bahwa makna qawam itu adalah pilar yang kokoh untuk menopang dan mengatur agar semua susunan topangan itu menjadi rapi. Lalu kemudian ketika ada makna lain, ya, misalnya kiwam dengan kasrah, maka itu bisa diartikan sebagai makanan yang membuat manusia bisa tegak dan berdiri. Lalu kemudian bisa juga bermakna al-qayyim. Al-qayyim, al-qaum itu juga dimaknai sebagai pemimpin bagi sebuah kaum. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tugas seorang suami sebagai qayyim terhadap istrinya itu adalah dialah pembesar di rumah itu. Dialah pemimpin di rumah itu. Dialah hakim yang akan mengadili semua kejadian yang ada di rumah itu. Termasuk dialah yang akan menjadi pendidik apabila dia melihat hal-hal yang bengkok. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa tugas seorang suami sebagai qawam itu adalah untuk mengurusi. Karena qawam itu artinya juga pemimpin yang mengurusi rakyatnya. Kemudian mendidik mereka, meletakkan rumahnya dan memberikan larangan kepada semua anggota keluarga yang ada di rumah itu sesuai dengan larangan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Berikutnya Sayyid Qutb mengatakan bahwasannya kalau saja misalnya lembaga-lembaga yang lebih kecil, ada lembaga keuangan, ada lembaga industri, ada unit-unit perdagangan, ketika kepemimpinan di lembaga-lembaga itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka akan kelihatanlah bahwa lembaga-lembaga itu mengalami penurunan dan sedang berjalan menuju kehancuran. Maka kaidah ini pun berlaku tatkala kita membina rumah tangga. Manajemen dan kepemimpinan di rumah tangga haruslah diletakkan kepada sosok yang tepat. Dan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sudah menunjuk bahwa laki-laki lah yang berkewajiban untuk menjadi qawam di tengah rumah tangga. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwani fillahi rahimakumullah, laki-laki dalam segenap bentuk dan fisiknya dan juga dalam segenap bekal penciptaannya memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang tampuk kepemimpinan ini.
maka kita akan melihat bahwa laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan pertimbangan yang panjang, dengan lambat ketika merespon segala sesuatu. Kemudian kita lihat sosok laki-laki itu tidak reaktif dengan keadaan. Karena memang begitulah keadaannya. Sangat berbeda sekali ketika kita akan bertemu dengan sosok perempuan. Wanita itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dengan bekal yang sangat mulia. Allah ciptakan wanita dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan kecepatan untuk merespon segala sesuatu yang sedang terjadi. Dan dengan cepat pun mereka bergerak tanpa harus banyak berpikir untuk memenuhi dan mengantisipasi keadaan. Lihatlah ikhwani fillahi rahimakumullah. Inilah keadaan yang sesungguhnya. Laki-laki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lambat merespon karena dia butuh memikirkan, dia butuh menimbang, dia butuh menganalisa segala sesuatu karena dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap dan segenap keputusan yang dia buat. Sedangkan perempuan, wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kasih sayangnya, dengan sepenuh perasaannya. Manakala dia melihat ada sesuatu yang tidak pas, maka dia akan segera merespon itu dengan sebaik-baiknya. Ini sebuah perpaduan yang dahsyat. Jangan kita campur adukkan yang sudah Allah tentukan kadarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqa bil batil." Dan jangan kalian campurkan yang hak itu dengan yang batil. Dan sudah jelas bahwa kepemimpinan di dalam rumah tangga itu haknya adalah berada di tangan seorang laki-laki. Oleh karena itu, ikhwani fillahi rahimakumullah wa akhwati fillah, keluarga-keluarga kita hari ini harus kembali didudukkan kepada kedudukannya semula. Jadikanlah suami, jadikanlah ayah, jadikanlah seorang laki-laki di rumah itu menjadi pemimpin bagi rumah tangga kalian. Dan jadikanlah sosok ibu, jadikanlah sosok istri menjadi seorang pembantu yang membantu tugas kepemimpinan suaminya. Bukan pembantu rumah tangga ya, Afwan. Bukan pembantu rumah tangga, tapi membantu tugas kepemimpinan suaminya dengan sepenuh kasih sayangnya, agar kerasnya suami itu tidak kemudian menjadi bara di dalam rumah tangga. Ketegasan suami akan menjadi indah dengan kelembutan istrinya, dengan kelembutan ibunya. Dan lambatnya suami merespon kejadian di dalam rumah tangga itu diiringi, diimbangi oleh seorang istri yang cepat merespon, ya, dengan keadaan, dengan kebutuhan, dan dengan apa yang sedang dirasakan oleh anak-anak mereka di rumah. Ayyuhal ikhwani fillahi rahimakumullah. Dari penjelasan kita di atas tadi, paling tidak ada beberapa hal, ada dua hal yang menjadi kesimpulan dari ayat. Kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat 34 surat An-Nisa ini. Untuk menjadikan seorang laki-laki itu seorang qawwam di atas wanita, paling tidak wajib bagi seorang laki-laki itu ada dua hal dalam dirinya. Ada dua hal dalam dirinya. Yang pertama adalah yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki itu adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di. Mereka harus memiliki kelebihan di atas kaum wanita. Makna qawwam di situ adalah ketika seorang laki-laki diamanahkan menjadi seorang pemimpin, maka wajib bagi seorang laki-laki itu harus memenuhi semua syarat kepemimpinan yang harus ada pada dirinya. Ya kan? Ketika kita menginginkan pemimpin itu harus kuat, maka seorang laki-laki harus kuat. Ketika pemimpin itu harus cerdas, maka seorang laki-laki juga harus cerdas. Ketika pemimpin itu wajib berilmu, maka seorang laki-laki di rumah tangga juga, seorang suami bagi istrinya, seorang ayah bagi anak-anaknya juga wajib berilmu. Oleh karena itu, semua sifat kepemimpinan yang dibutuhkan termasuk dengan perangkat-perangkatnya wajib menjadi bagian yang harus ditempuh oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu, selain makna kepemimpinan, qawwam itu juga para ulama menafsirkan sebagai sebuah sesuatu yang cukup romantis. Qawwam
dalam arti yang sering dipakai itu adalah bertindak sebagai pilar. Jadi pilar di masjid atau pilar-pilar besar yang ada di bangunan-bangunan besar itu, wabil khususnya ada di masjid itu adalah juga bisa disebut sebagai qawam. Dan apa fungsi dari pilar itu? Orang pasti akan memilih tempat di dalam masjid itu yang dekat dengan pilar. Ya. Tempat apa tuh? Tempat untuk senderan, ya kan? Oleh karena itu, laki-laki itu adalah qawam, tempat bersendernya perempuan, istrinya kepada dirinya. Jangan kebalik, ya kan? Jangan kebalik. Jangan sampai ada laki-laki yang nyender justru kepada istrinya. Nah, ini ya. Boleh saja sebenarnya. Jadi ada kalimat yang agak sedikit sentimen, tapi oke lah, fine. Bisalah kita sebagai menjadi warna tausiah kita pada pagi hari ini, ya kan? Kalau laki-laki itu tempat senderan, kalau istri itu tempat sindiran. Nah ini, jadi jangan baperan kalau seandainya nanti para bapak-bapak laki-laki ini disindirin oleh istrinya, misalnya uang belanjanya kurang dan lain sebagainya ya. Insya Allah seperti itu. Dan itu bagian dari keromantisan di dalam rumah tangga. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah wabima anfaku min amwalihim. Ya. Jadi mereka wajib memberikan nafkah kepada anggota keluarga mereka, kepada istri dan anak-anaknya. Nah, jadi seorang laki-laki sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk untuk mencari nafkah. Jangan sampai kemudian peran ini dialih fungsikan kepada istri. Kalau toh sementara waktu misalnya suami dan istri sama-sama mencari nafkah di luar rumah, katakanlah sedang berjuang di dalam rumah tangganya, tapi kewajiban itu tidak lantas lalu kemudian berpindah kepada istri. Tidak. Istri hanya sekedar melengkapi saja, tapi kewajiban yang utama itu ada di tangan suaminya, di tangan laki-laki. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, jangan biarkan peran antum diambil oleh istri antum. Jangan pernah. Karena itu adalah tugas kita sebagai seorang laki-laki. Dan dari situlah bahwa kepemimpinan di dalam rumah tangga tidak pernah akan dikudeta oleh siapapun. Tetap di tangan ayah, di tangan seorang suami di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ikhwani fillahi rahimakumullah, para ulama mendefinisikan bahwasanya dua poin ini disebut oleh Al-Biqai sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang laki-laki yang nantinya berperan sebagai seorang suami. Peran yang pertama itu adalah kemampuan mauhibah, kata Al-Biqai. Apa kemampuan mauhibah? Kemampuan mauhibah itu adalah kemampuan yang Allah anugerahkan langsung kepada dia. Ya kan? Maksudnya tanpa harus berusaha sama sekali, maka seorang laki-laki akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Include dalam proses penciptanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala kuatkan akalnya dibandingkan perasaannya. Allah kuatkan otot-ototnya dan fisiknya agar lebih kuat dibandingkan wanita. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala berikan dia ketegaran kejiwaannya dibandingkan wanita, yang lebih merasa dibandingkan seorang laki-laki. Dan oleh karena itulah maka kemampuan mauhibah ini harus dipelihara oleh seorang laki-laki. Laki-laki tidak boleh berpenampilan menyerupai wanita. Karena tasyabbuh, menyerupai wanita itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia keluar dari fitrahnya. Bagaimana mungkin sosok laki-laki kehilangan kewibawaannya hanya gara-gara dia berpenampilan menyerupai wanita. Dari cara berbicara, dari cara berpakaian, dari cara berpenampilan, sampai kemudian cara jalan, seorang laki-laki harus menunjukkan dia dengan semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di atas laki-laki. Tidak boleh menyerupai perempuan, karena disitulah daya tarik antum. Lalu kemudian yang kedua, yang di dalam surat An-Nisa tadi disebutkan bahwa wabima anfaku min amwalihim,
itu adalah disebut al-biqai sebagai kemampuan kemampuan kasbi. Kemampuan kasbi itu adalah kemampuan yang harus diikhtiarkan, ya kan? Walaupun seorang laki-laki itu memiliki pemikiran yang cerdas, lalu kemudian dididik dengan cara yang baik, kemudian dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik yang kuat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan dia dengan kejiwaan yang sehat dan kokoh, untuk mencari nafkah itu harus diupayakan. Dia tidak bisa hanya dengan berdiam diri lalu kemudian tiba-tiba datang rezeki Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Karena inilah yang kata para ulama mengatakan bahwa inilah kemampuan yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemampuan mauhibah, ini harus daya upayakan untuk mencapai kemampuan kasbi. Kemampuan yang harus diupayakan. Oleh karena itu wajib bagi seorang laki-laki keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi anak istrinya, ya kan? Bahkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perjalanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban mencari nafkah, mencari rezeki bagi keluarga itu melekat kepada seorang laki-laki. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya juga mengatakan bahwasannya setiap lembaran-lembaran berharga yang dinafkahkan seorang laki-laki kepada keluarganya itu dinilai sedekah, sebagai sedekah yang terbaik yang diberikan oleh seseorang. Nah, oleh karena itu ayuhal ikhwan wa akhwati fillahi rahimakumullah, mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, maka izinkan kami untuk kembali menasihatkan kepada diri kami dan kepada kita semua agar kita mengembalikan fitrah ini dengan sebagaimana ketentuan Allah dan Rasulnya. Relakanlah, wahai wanita, suami-suami kita adalah pemimpin bagi kita. Hormatilah mereka di rumah-rumah tanggamu, lalu kemudian jadikanlah mereka pemimpin bagimu, dan kemudian bantulah ia dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Mudah-mudahan insya Allah rumah-rumah tangga kita akan menjadi rumah-rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, yang dari situ akan lahir generasi-generasi hebat. Karenanya itu, ketika kita mengikuti sunnahnya sunnahnya Nabi SAW, mengikuti jalannya para salafus soleh, bagaimana mereka mendidik generasi-generasi hebat, maka awalilah semuanya itu berawal dari rumah-rumah kita. Mudah-mudahan kesempatan Ramadan ini menjadi momen bagi kita semua, khususnya bagi rumah-rumah tangga kita, para aktivis dakwah, untuk bermuhasabah, kembali saling melengkapi, kembali mendudukkan di mana porsinya masing-masing, lalu kemudian kembalilah. Mudah-mudahan dengan mengembalikan porsi kita masing-masing, kita jadikan para laki-laki ini menjadi pemimpin di rumah tangga kita masing-masing, lalu kemudian para istri-istri ini menjadi asisten yang membantu tugas kepemimpinan suaminya. Mudah-mudahan insya Allah Allah berkahi rumah-rumah tangga kita itu dengan ketenangan, dengan kelembutan, dengan hadirnya anak-anak yang soleh dan solihah, dan menjadikan rumah-rumah kita itu menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, sebagaimana kalimat yang sering diucapkan oleh Nabi SAW membayangkan keadaan rumah tangganya. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi ana pribadi, dan juga ini mungkin dapat kita ambil pelajarannya bersama. InsyaAllah Ramadan yang mubarak ini menjadikan kita semakin lebih baik, semangat untuk tetap terus beramal di bulan Ramadan, menyelesaikan kewajiban-kewajiban amal yaumiyah kita, menjadikan tilawah sebagai kebiasaan kita dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita dengan pasangan kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita bersama pasangan kita dan anak-anak kita insyaallah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Para ulama
mengatakan bahwa kesedihan seorang mukmin nanti di yaumil akhir, atau kesedihan seorang mukmin nanti ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa taala manakala dia tidak mampu bertemu dengan orang yang dia cintai di dunia untuk bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ikhwatal iman, mudah-mudahan kita, istri kita, anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama di dunia ini, dan insya Allah kita bersama dengan mereka di akhirat nanti, dan insya Allah kita akan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.